Oke, Irjen, masih dengan polemik Nikita Mirzani, ya kan? Banyak framing yang dilakukan setiap persidangan, setelah persidangan Niki. Nah, kali ini framing yang dia lakukan mungkin adalah tentang terkaitnya BCA yang menjadi saksi, dan sekarang dia tidak terima kalau pihak BCA itu membuka semua data pribadinya ke publik. Nah, katanya itu melanggar hukum dan ada pasalnya, tidak boleh sembarangan tanpa seizin yang memiliki akun tersebut lah, bisa dibilang seperti itu. Ini gimana mungkin? Yang memiliki rekening. Iya, yang memiliki rekening tersebut, gimana mungkin Pak Irjen menanggapinya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya begini ya wajar dan manusiawi yang punya rekening juga merasa kecil hati ataupun merasa kayak seolah-olah dikuliti atau tersakiti dan sebagainya. Itu kan manusiawi ya, satu manusiawi, apalagi menyangkut pada rekening pribadi yang bersangkutan. Nah, jadi saya tuh kalau berbicara tuh runtut gitu ya. Namun perlu diketahui juga oleh kita semua bahwa penyidik itu mempunyai hak untuk meminta kepada perbankan di mana kita punya rekening untuk dibuka, dilihat. Tentunya rekening yang dibuka ataupun dilihat, bahkan diblokir atau dibekukan apabila diduga ada irisannya dengan suatu peristiwa pidana. Itu kan sering terjadi ya. Biasanya kalau sudah terkena di TPPU, biasanya itu dilakukan ya. Lihat aja di tindak pidana korupsi itu, walaupun tidak ada alirannya ke sana kemungkinan, tapi seluruh rekening dibuka dan diblok semua. Bahkan dibekukan semua rekeningnya. Nah, itu sudah merupakan resiko, dan memang itu dibenarkan oleh hukum. Ya, jadi perlu kita ketahui juga tidak serta-merta bahwa penyidik itu meminta itu, tentu ada irisannya, dan tidak serta-merta juga BCA membuka itu kalau tidak ada permintaan dari penyidik. Kira-kira gitu ya. Oke, tapi kan yang dilakukan Niki itu kan benar-benar membuat seolah-olah memang ini tuh salah, BCA tuh salah, memframingnya sangat kuat sekali. Pakai undang-undang konsumen dan pakai undang-undang konsumen yang perlindungan konsumen yang dia lakukan di dalam Instagramnya. Ini mungkin Pak Irjen menanggapi seperti apa? Ketentuan pembukaan blokir atau melihat blokir bersangkutan nggak ada urusannya dengan perjanjian konsumen. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa hak penyidik untuk minta perbankan yang berkaitan dengan peristiwa pidana itu untuk dibuka aliran dananya kemana saja. Bahkan bukan hanya dibuka, apabila memang ada diduga supaya ini jangan lari kemana-mana uang itu dibekukan, diblokir untuk sementara selama peristiwa itu berjalan. Nanti kalau saya diputuskan oleh pengadilan ternyata tidak ada alirannya, dikembalikan pada yang bersangkutan. Tapi kalau seandainya ada, pasti akan disita untuk negara kemungkinan atau dikembalikan untuk yang bersangkutan. Kan kita lihat nanti irisannya. Tapi namun demikian ya sah-sah saja, kan namanya kita kan juga nggak ngerti akidah hukum dan lain sebagainya. Ya wajar saja, kita juga jangan metakomplik kok di kita seperti itu ya, dia nggak ngerti. Jadi manusiawi aja bahwa dia merasa kayak kok saya makin dijolimi dengan peristiwa ini, kok semua diacak-acak saya punya. Wajar, manusiawi, jangan kita juga salahkan karena ketidaktahuannya tentang masalah peristiwa itu. Ini kan rekening saya, kan uang kan saya sudah kembalikan, sudah disita kan gitu ya. Tapi kenapa masih juga diacak-acak saya punya rekening? Nah, mungkin ada peristiwa lain di samping itu yang perlu diteliti oleh penyidik. Nah, jadi hati-hati juga, saya perlu ingatkan juga, hati-hati juga kenapa sampai terjadi peristiwa itu. Hati-hati juga kemungkinan adanya peristiwa lain, bukan hanya peristiwa aliran ini, aliran skincare ini, aliran dari Reza. Tapi ini dugaan saya, kemungkinan ada aliran lain, kemungkinan ya. Makanya atas permintaan penyidik dilakukanlah itu dan minta kepada perbankan yang bersangkutan, kebetulan BCA ya. Dan itu wajib kalau sudah penyidik minta demi
hukum atau pro justisia untuk kepentingan hukum, BC atau perbankan itu wajib untuk membuka. Kalau seandainya penyidik mengatakan bahwa untuk sementara itu blokir untuk kepentingan hukum. Walaupun itu dilakukan di persidangan juga. Apapun. Sedetail mungkin harus diungkapin dulu. Ya, apapun. Kalau sudah permintaan penyidik berarti ada sesuatu benang merah yang terjadi di rekening tersebut, diminta untuk ditelaah. Kalau seandainya yang dicurigai tersebut ada memang benang merahnya, diminta blokir. Kan KPK biasanya begitu juga. Supaya semua aset diblokir, semua rekeningnya, bahkan diambil, banyak sudah terjadi gitu. Tapi kalau seandainya nanti peristiwa sudah selesai, ternyata tidak ada irisannya dengan rekening, itu akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Inilah resikonya kalau sudah bermain dengan pidana ya begitu. Apalagi sudah dikenakan oleh DPPU, tindak pidana pencucian uang. Kenapa dia bilang tindak pidana pencucian uang? Berarti uang itu diperoleh dari hasil kejahatan, kira-kira gitu, bukan hasil karyanya sendiri. Namun jangan juga disalahkan nih kita dengan posisi itu, dia merasa juga kayak seperti terzolimi. Jadi kita imbang ya. Tapi kalau akidah hukumnya tuh nggak mungkin BCA tuh membuka itu, ngajak-ngajak itu kalau tidak ada permintaan oleh penyidik demi hukum, kepentingan hukum, dan wajib BCA untuk memberikan itu. Kira-kira gitu ya. Katakanlah ketidaktahuan Niki atau merasa dizolimi lah. Tapi kan sekali lagi di sini ada penasihat hukum yang harusnya bisa memberikan. Ya. Supaya tidak terjadi huru-hara dan saya sudah tahu kemana kau larinya, apa yang akan kau sampaikan kepada saya. Ya benar apa yang media katakan, kalau seandainya ini kita tidak mengerti risalah prosedur hukum, ya soalnya penasihat hukumnya menginformasikan begini loh prosedur hukumnya, gitu loh. Jadi kita ya suka tidak suka harus melakukan itu. Nah, contoh skincare bisa terjadi loh, contoh kayak gitu. Umpamanya skincare diduga dari hasil tidak benar, berarti kan hasilnya ini kan berasal dari kejahatan. Diperiksa semua, ternyata ada uang hasil rekam semua direkap tuh kan, bisa diblokir tuh. Dan lebih ironisnya lagi, karena hasil kejahatan bisa disita untuk negara. Jadi nggak ada yang aneh. Jadi kalau seandainya ya harusnya ya kuasa hukumnya menginformasikan, memberikan gambaran kepada kliennya, ya inilah resikonya kalau sudah berada di ranah pidana dan TPPU. Gitu loh kira-kira. Oke, berarti poinnya gini, sedikit penegasan bahwa sekali lagi apa yang BCA lakukan, memberikan keterangan sedetail mungkin, itu bukan sesuatu hal yang salah ya, Pak Irjen? BCA nggak mungkin salah. BCA akan merahasiakan data rekening daripada nasabahnya, kan untuk kepentingan nasabahnya supaya jangan nasabahnya lari ke bank yang lain. Tapi kalau sudah permintaan demi hukum, ya untuk kepentingan hukum, karena dia berjustisia diminta atas nama hukum oleh penyidik, wajib hukumnya untuk memberikan itu. Mohon maaf, termasuk siapapun ya, mau dia nasabah prioritas ke apa? Mau siapa nggak ada urusan masalah prioritas. Prioritas kan berarti kan tidak menabiskan kalau terjadi peristiwa hukum. Saya ini prioritas loh. Iya. Nah, tapi kalau saya terjadi itu ya ada istilahnya, kalau penyidik meminta itu ya rekening saya harus diperiksa. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada peristiwa hukum di rekening tersebut, aliran dari mana. Kan itu ya, yang saya cuma perlu cermati. Kalau seandainya sudah diminta rekeningnya itu diperiksa atas permintaan daripada penyidik, yang patut untuk waspada. Itu kira-kira. Itu waspada seperti apa nih Irjen? Ya waspada ya terhadap Nikitanya sendiri gitu loh. Kenapa sampai terjadi pemeriksaan segala macam? Ya, patut diwaspadai ya, supaya dia juga mempersiapkan diri. Karena nyatanya fakta kan sudah diambil uang tuh. Diambil mobilnya, kok masih diperiksa? Ada apa diperiksa ini? Berarti ada sesuatu peristiwa di balik itu. Ini feeling saya loh sebagai seorang penyidik. Kenapa sampai penyidik minta BCA untuk membuka tuh rekening, melihat aliran dari mana masuk dan keluarnya.
kepada siapa uang ini masuk, dari siapa uang ini masuk, kepada siapa uang ini dikeluarkan. Gitu loh kira-kira. Dalam artian ada peristiwa lain di situ, kemungkinan bisa jadi gitu loh, bisa jadi ada peristiwa lain, makanya saya bilang patut diwaspadai. Jangan istilahnya nih, kita jangan hanya marah-marahnya saja, tapi udah wajib untuk waspada lah, wajib untuk mawas diri, untuk melihat, mencermati itu. Jadi saya juga memberikan hal yang benar supaya ini kita juga bersiap diri gitu loh. Nah untuk itu kau berkonsultasilah dengan kuasa hukummu, kenapa sampai terjadi peristiwa ini, apa penyebabnya, sehingga kita cari solusinya gitu loh. Percuma kita marah-marah juga kalau nggak menyelesaikan masalah, kan untuk apa ya, teriak-teriak juga tapi kan inti pokok permasalahan nggak diselesaikan gitu loh. Nanti kalau sudah terjadi inti masalah ini ya kita nggak bisa bilang apa-apa, setidaknya dia sudah bisa untuk mempersiapkan diri untuk mengcounter minimal atau untuk mengambil langkah-langkah bijak terhadap dia punya rekening gitu loh. Oke, terakhir mungkin Irjen, garis besar dari permasalahan Nikita Mirzani kan setiap minggu ada saja gebrakan yang dia lakukan ya. Mungkin sebelumnya JPU yang di framing ya kan, hakim, bahkan minggu ini dari pihak BCA. Mungkin Irjen memandang kasus ini seperti apa, dan banyak juga yang mengatakan kecil kemungkinan Niki untuk terbebas dari jerat hukum seperti itu. Saya tidak mau mendahului hukum ya, tapi sebaiknya bahwa di persidangan ataupun sedang bermasalah, pokoknya ini jangan kita jadi kontraproduktif kepada pemutus-pemutus. Percuma ya, rugi kita, karena kita kan sebagai orang yang mendapatkan pengampunan ataupun mendapat perhatian, terus orang yang akan memberikan perhatian kita hajar, kita lawan. Ya coba bayangin aja, kan sudah berkali-kali saya katakan, nah ini tolonglah kuasa hukumnya juga tolong, aduh jangan jadi mengarahkan seperti kayak gini, kasihan Nikitanya loh ya. Seorang kuasa hukum lawyer itu harus memberikan guidance kepada kliennya supaya jangan overlap, supaya jangan keluar jalur gitu loh. Nah, apapun mau suka tidak suka, JPU punya hak subjektif ya, hakim punya hak subjektif juga, walaupun dibilang tuh dengan berkeadilan. Nah, sekarang contohnya saja kalau kena terus, kan ada bahasa dikatakan adanya pidana pokok kemudian ada pemberatan. Kenapa ada pemberatan ditambah sepertiganya? Karena satu tidak kooperatif, berbelit-belit, terus membuat suasana persidangan jadi tidak kondusif. Itu jadi bahan pertimbangan, hati-hati. Apalah gunanya kita teriak-teriak, atau sanksi hukum kita makin berat. Nah, ini tolong diwaspadai ya. Nah, umpamanya contohnya 12 tahun, saya udah pernah kasih contoh. 12 tahun tuntutan maksimal, dituntut sama jaksa 12 tahun. Gara-gara pemberatan itu. Nah, terus hakim juga udah tersinggung segala macam lah, kau bukannya minta pengampunan dosa kalau malah ngelawan agenda persidangan dan para pemutus-pemutus, dituntut sesuai dengan divonis hakim sesuai dengan tuntutan jaksa. Apalagi saya lihat kan dengan jaksa sudah terjadi debat kusir, terjadi hampir kontak fisik. Ini kan berbahaya. Terus yang sialnya lagi netizen ngolok-ngolok jaksa, ngolok-ngolok hakim. Emangnya itu jadi menguntungkan? Nggak menguntungkan. Nggak menguntungkan, justru merugikan Nikitanya. Ya, tolong jangan jebloskan Nikita gara-gara fans buta ini. Kalau sudah dijatuhkan sanksi maksimal, lo mau bikin apa fans-fansnya? Apa cuma kasihan ya Nikita, kasihan doang, yang ngerasain kan Nikita. Ini tolong dipahami oleh para fans. Jadi berpikirlah objektif, jangan mengolok-olok orang ya, apalagi para pemutus-pemutus itu, jangankan mereka. Wong saya sudah memberikan pencerahan hukum edukasi, jadi bilang sama saya tuh, bapak ini nggak perlu dengerin, paginya onde-onde, besok kacang goreng katanya kan apes nih. Padahal saya memberikan edukasi. Kalau yang benar saya katakan benar, yang salah saya katakan salah, karena saya tidak mau berpihak kepada siapapun. Saya hanya berpihak kepada kebenaran. Pada saya Nikita benar, saya benarkan loh dia.
seperti dia minta keadilan tentang masalah PST, saya benarkan dia, itu hak dia, walaupun nanti diputarkan, tunggu waktunya, kan diberikan hakim akhirnya. Nah, terjadilah kontradiktif di sini, tapi saya bela dia, dan saya juga membela dia tentang masalah dari sisi kemanusiaan. Kan saya ngomong bahwa secara pribadi saya kasihan dengan posisinya seperti itu, anaknya juga lagi bermasalah, kemudian anaknya juga masih kecil ada, dia single parent, loh bagaimana nggak merasa sakit dia melihat situasi itu, tidak bisa dia lakukan tindakan-tindakan untuk melindungi anak-anaknya karena dia sendiri sedang tersandera. Itu sakit seorang ibu itu sebenarnya. Kita kan manusia biasa, tapi makanya saya bilang ya, supaya meminimais ini semua, jangan lagi buat langkah-langkah kontraproduktif yang memantik kemarahan orang lain. Kemarahan orang lain itu di luar daripada pemutus itu oke lah, tapi kalau pemutus ini jangan kau singgung.